Salam sejahtera bagi para saudara dan saudariku. Menjadi orang bisu tentu amat tidak mengenakan. Alasannya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Segala yang kita dengar tidak dapat ditanggapi secara leluasa dengan berbicara. Bahasa lisan kita mungkin saja bisa digantikan dengan bahasa isyarat. Tetapi maknanya tidak sempurna terungkap. Karena bahasa bukan sekedar mengeluarkan kosakata. Bahasa juga mencakup permainan bunyi yang telah disepakati bersama. Intonasi, volume, jeda adalah beberapa contohnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu amat membantu dalam menegaskan maksud yang ingin diungkapkan. Maka menjadi bisu, sekali lagi saya tegaskan, tidak mengenakan. Apalagi menjadi bisu yang dipaksakan. Artinya, memiliki kemampuan berbicara secara baik dan normal, tetapi dilarang untuk menggunakannya secara optimal karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, karena kita ini termasuk kaum minoritas, maka bicaralah seperlunya atau tidak sama sekali. Cacat macam ini tentu amat menyakitkan, bahkan mengerikan. Karena sejatinya kebebasan berbicara itu berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjadi bisu yang dipaksakan sama halnya dengan menyunat hak asasi. Sungguh, tindakan ini tidak berperi kemanusiaan. Para saudara dan saudariku, kemarin kita mendengar cerita tentang ketaatan Yusuf yang luar biasa. Dia tidak banyak bicara saat dalam mimpi. Dia menerima perintah dari Tuhan. Dia melaksanakan semuanya itu dengan penuh keyakinan akan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga ia dipuji atas sikapnya tersebut. Namun, pengalaman yang berbeda hari ini kita jumpai dalam kisah Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Zakaria menjadi bisu karena imannya dianggap belum cukup kuat saat menerima kabar bahwa ia akan menjadi ayah. Tanggapan Zakaria atas kabar tersebut sangat manusiawi dengan pertimbangan-pertimbangan logis yang mengitarinya. Ia sadar akan kondisi dirinya sendiri dan Elizabeth, istrinya. Mereka berdua telah lanjut usia dan Elizabeth pun mandul. Menjadi ayah bagi seorang anak yang dilahirkan dari istri yang mandul, tentu itu amat mustahil jika tidak ingin dikatakan sebagai sebuah lelucon. Maka ketika malaikat Gabriel, sang pembawa kabar sukacita dari Allah itu, datang menghampirinya di dalam bait Allah, Zakaria secara tegas meragukan pesan tersebut. Ia merasa tidak yakin akan penuturan malaikat Gabriel. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?
Demikian perkata Zakaria. Zakaria meminta jaminan untuk memuaskan dahaga pengetahuannya. Ia ingin menyelami kehendak Allah dengan pengetahuannya yang serba terbatas. Padahal, imanlah yang terpenting bila berhadapan dengan kehendak Allah. Karena itu, dalam arti tertentu, malaikat Gabriel pun memberi pelajaran berharga kepada Zakaria tentang iman yang sejati. Zakaria menjadi bisu hingga semua yang dikatakan oleh malaikat Gabriel menjadi nyata. Momen menjadi bisu yang dialami oleh Zakaria adalah suatu tahapan pendalaman iman, bukan pelanggaran kemanusiaan. Karena itu, para saudara dan saudariku, pertanyaan bagi kita, apakah selama ini kita yakin kepada Tuhan? Ataukah saya lebih banyak menaruh keraguan akan karya Tuhan? Meragukan Tuhan tentu bukan pilihan yang tepat. Kalau kita sudah sampai pada titik ini, meragukan Tuhan, maka kita sebenarnya tidak layak disebut sebagai orang beriman. Ingat, Tuhan tidak pernah sejengkal pun berlalu dari hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh, apalagi tidak memperhatikan kita. Sekali-kali kita tidak pantas untuk meragukan kuasa Tuhan. Sebab setiap waktu Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Kita bisa hidup dan berkarya karena Tuhan. Dan Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita. Cukup percaya saja. Maka janganlah sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi orang beriman. Jangan sampai kita menjadi bisu karena kita terlalu banyak mengeluh dan ragu kepada Tuhan. Hanya orang dengan banyak ruang kosong di akal dan hatinya yang selalu meragukan kuat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati.